Halo teman Asyap, di video sebelumnya kita udah bahas sedikit mengenai apa itu bipolar dan tentang faktor yang menyebabkan seseorang memiliki bipolar disorder. Kali ini kita akan bahas mengenai tipe dan gejala dari bipolar disorder tersebut. Langsung aja yuk kita ke penjelasannya. Orang dengan gangguan bipolar biasanya mengalami periode emosi yang luar biasa intens dan biasanya terjadi pada periode tertentu atau dikenal dengan mood episodes. Secara umum, ada 3 episode yang terjadi pada gangguan bipolar, yaitu episode mania, depresif, dan hipomania. Episode mania umumnya terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung antara 2 minggu bahkan bisa mencapai 4-5 bulan. Ciri-cirinya yaitu kepercayaan diri yang meningkat, terlalu bahagia, berenergi, dan bersemangat, keinginan untuk tidur sedikit, lebih mudah tersinggung, lebih banyak bicara dari biasanya, tidak mampu fokus pada suatu hal atau mudah terdistraksi, dan cenderung terlibat dan mengambil keputusan yang berlebihan dalam aktivitas yang impulsif dan mengarah pada perilaku berbahaya. Contohnya seperti menghamburkan uang, serta makan dan minum yang sangat berlebihan. Pastinya ini gak baik ya, bahkan juga bisa merugikan orang tersebut. Selain episode mania, ada juga episode depresif. Episode depresif berlangsung lebih lama dari episode mania, yaitu dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Namun pada dasarnya, durasi ini dapat berbeda-beda pada setiap orang. Ada juga yang mengalaminya hanya selama beberapa hari. Adapun ciri-ciri dari episode depresif yaitu suasana hati yang tertekan, yang hampir terjadi setiap hari dan setiap saat, berkurangnya minat atau kesenangan secara ekstrim, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, penurunan atau penambahan berat badan dan perubahan nafsu makan, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan, kesulitan berkonsentrasi, berpikir atau membuat keputusan, dan adanya pikiran berulang tentang kematian atau bahkan sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, ada juga episode hipomania. Hipomania adalah gangguan suasana hati yang dapat membuat seseorang menjadi lebih aktif dan bersemangat melebihi biasanya, tetapi kemudian mendadak murung seperti sedang depresi. Artinya, hipomania merupakan episode mania yang lebih ringan dengan gejala yang sama, namun terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Biasanya terjadi selama 4 hari dan pada umumnya tidak disadari karena tidak berbeda secara signifikan dengan kebiasaan normal penderitanya. Namun perlu diketahui juga nih teman Asyap, terkadang orang yang memiliki bipolar disorder juga dapat mengalami episode mania dan depresi dalam waktu yang bersamaan. Episode semacam ini disebut dengan episode mixed features, di mana orang yang mengalaminya kadang merasa sangat sedih, kosong, atau putus asa, sementara pada saat yang bersamaan mereka juga akan merasa sangat bersemangat. Nah, kita udah bahas nih mengenai beberapa episode yang terjadi pada gangguan bipolar. Sekarang kita akan bahas lagi mengenai jenis-jenis gangguan bipolar. Yang pertama ada bipolar tipe 1. Pada bipolar tipe 1, seseorang biasanya mengalami satu episode mania yang sangat parah atau full maniac episode dan dapat diikuti oleh episode depresi atau hipomania. Biasanya, orang yang mengalami bipolar tipe 1 perlu perawatan medis di rumah sakit dan mendapatkan penanganan profesional yang tepat. Yang kedua yaitu bipolar tipe 2. Pada bipolar tipe 2, individu mengalami episode depresi dan dapat diikuti oleh hipomania tanpa disertai dengan episode mania. Artinya, penderita gangguan bipolar tipe 2 sering mengalami perasaan mudah marah dan sebelumnya tidak memiliki episode mania secara penuh. Nah, gimana nih teman Asya? Udah semakin kebayangkan bipolar disorder itu gimana? Dari video sebelumnya kita udah bahas intro tentang bipolar disorder, faktor penyebab, dan lain sebagainya. Nah, di video ini kita juga udah bahas mengenai tipe dan gejala bipolar disorder. Untuk selanjutnya masih ada nih satu video lagi untuk seri bipolar. Makanya teman Asya pantau terus channel Asya Growth untuk menambah wawasan yang lebih luas tentang psikologis dan kesehatan mental. Terima kasih buat teman Asya yang udah stay sampai akhir video ya. Semoga bisa menambah wawasan baru untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.